Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk energi pembacaan kita kali ini, kita mau mengintip perasaan seseorang dan apa sih yang ada di dalam benaknya dia kepada kamu. Hubungan ini adalah hubungan yang memang sudah mendalam sekali, terutama dalam ranah ikatan emosional antara kau dan diri dia. Namun kita akan menggali tentang misteri di balik dia. Siapapun dia yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan, kita akan fokuskan energinya dan kita akan lihat energinya seperti apa, terutama adalah energi terbaru ya. Oke. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Alur energinya Kevin ikutkan dari energi semesta saja. Apakah ada informasi yang bisa kita dapatkan dari seseorang yang tertuju kepada sahabat bagian? Sebisa mungkin kamu fokus dalam diri kamu sebut namanya dia, siapapun saja dia yang masih terikat ikatan emosional antara kau dan dia. Kita cek untuk energinya seseorang yang namanya sahabat kebahagiaan sebut dalam hati. Seseorang yang namanya kalian sebut dalam hati, yang terikat ikatan emosional antara kau dan dia. Kita akan tarik untuk energinya. Ini adalah energi dari semesta. Ada hal apa yang semesta bisa sampaikan kepada sahabat bagian terkait orang ini? Seperti apa alur energinya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat bagian, Kevin promosi sedikit ya. Buku Heart karya Kevin masih tersedia, ada di link Shopee kolom deskripsi. Buku ini menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Dan ini adalah buku tentang self love ya, sahabat kebahagiaan. Kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau sahabat kebahagiaan mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya dia. Ada sebuah sebab akibat yang akan ditimbulkan terutama untuk dia. Bukunya hardcover atau covernya tebel di sini. Dan sahabat kebahagiaan bisa miliki bukunya eksklusif, ada di link Shopee kolom deskripsi. Ini adalah volume pertama dan volume keduanya sudah mulai ready ya sahabat bagian, karena mendekati lebaran, jadi yang volume kedua nanti setelah lebaran baru bisa Kevin share ya kepada sahabat bagian. Volume pertama Heart, kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, miliki segera eksklusif di link Shopee kolom deskripsi. Kalau sahabat bagian nggak punya Shopee, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, nanti Kevin pandu untuk pemesanan buku Heart. Dan untuk sementara pengiriman hanya seputar Indonesia saja. Oke, kita akan cek untuk energi pembacaan kita kali ini ada apa yang akan semesta hadirkan untuk kita. Kita cek untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat bagian, ada sebuah perjalanan, journey, tentang sebuah perjalanan, pengalaman dan juga memori. Kevin merasakan orang ini masih terhubung kepada kamu karena semesta berkata bahwa kamu masih memiliki perjalanan cinta dengan dia, seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati kamu. Seseorang ini punya memori tentang kamu. Walaupun hubungan hanya sesaat atau mungkin juga cinta sementara, tapi ada memori yang dia ingat. Ada rasa penasaran. Kartu journey ini juga bisa memiliki makna tentang sesuatu hal yang akan tertuju kepada kamu. Karena dia mungkin sedang menyimpan sebuah memori, ingatan tentang diri kamu, dan kemudian resah di dalam hatinya dia mencoba untuk melihat kamu yang sesungguhnya karena ada rasa penasaran. Journey ini adalah seseorang yang benar-benar kayak ngerasa rindu, tapi rindunya itu nggak terlihat jelas sama kamu. Ada rasa penasaran dari dia kepada kamu, tapi tidak terlihat hal semacam itu.
Pergerakan dari dia yang namanya kamu sebut dalam hati, sahabat kebahagiaan, semesta berkata memang dia akan tertuju pada kamu. Ada perjalanan di sini. Karena kau dan diri dia memang sedang berproses. Ada pengalaman yang berharga yang bisa kalian petik dalam koneksi jiwa antara kau dan dia. Besar kemungkinan Kevin melihat ya, hubungan kamu dengan siapapun saja, entah dia adalah kekasih kamu atau siapapun saja, ini akan terkoneksi kembali sih, sahabat kebahagiaan. Karena pada dasarnya dia itu kayak ngerasa masih penasaran sama kamu, kayak masih ngerasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai antara aku dan kamu. Makanya aku pengen menyelesaikan itu semua dengan kamu. Apakah dia akan menciptakan hubungan yang jauh lebih baik dengan kamu, hubungan yang bermakna, atau mungkin juga ada sesuatu hal lainnya? Kita akan cek dari beberapa kartu. Kita cek ya. Untuk energi yang selanjutnya, Flame, ingatan, batasan, dan kesan. Beneran sih ada yang ingat sama kamu nih, sahabat bagian. Kartu Journey ini berbicara tentang memori. Kartu Frame di sini juga berbicara tentang ingatan dan juga tentang sebuah kesan. Ada kesan yang mendalam yang dia rasa tentang kamu. Mungkin ini juga sama ngikutin pembacaannya Kevin di tema yang lalu ya. Tema yang lalu tentang sebuah kesannya kamu di matanya dia. Kesan ini yang membuat dia tuh kayak ingin hadir sekali lagi di depan kamu untuk memulai sebuah perjalanan cinta penuh dengan pengalaman. Walaupun mungkin hubungan ini ada batasan, karena Frame ini juga memiliki makna hubungan yang memiliki sebuah batasan, atau mungkin juga hubungan yang pada dasarnya tidak ada sebuah kebebasan untuk mengekspresikan cinta, atau dia adalah seseorang yang kurang lebihnya adalah kamu kayak ngerasa bahwa kenapa sih dia nggak pernah terbuka sama kamu, tapi terkadang dia juga hadir buat kamu yang membuat kamu tuh penasaran ke dia. Tapi di sini ada keterbalikan. Ketika mungkin kamu penasaran sama dia, sebenarnya ada apa dengan perasaannya kepada kamu. Ketika saat kebagian lelah, kamu beristirahat, ini ada keterbalikan. Dia yang ngerasain semacam ini ke kamu. Karena rasa penasaran yang dia rasakan kepada saat bagian ini berkat dari perubahan sikap kamu ke dia. Entah kamu lagi cuekin dia, entah kamu lagi nggak nanggepin dia, entah kamu lagi malas berkomunikasi dengan dia. Dan ini yang membuat dia tuh penasaran sama kamu. Terkadang kita menjadi tidak komunikatif di mata pasangan. Ini membuat mereka itu sadar bahwa ada yang berubah. Dan ketika dia menyadari kan hal itu, ini adalah bentuk kepekaannya dia kepada kamu. Dan orang ini kayak ngerasa bahwa ada sisi kepekaan yang membuat dia tuh berpikir bahwa sebenarnya kamu saat kebagian lagi ngapain? Kamu sebenarnya lagi mikirin apa? Kamu lagi bagaimana? Kenapa kamu memberikan batasan kepada aku? Ini yang dia rasakan. Ada ingatan, ada batasan, ada sebuah kesan. Kamu masih punya kesan sih di dalam benaknya dia. Hubungan ini memang hubungan yang belum selesai loh, sahabat kebahagiaan. Karena kartu Journey ketemu kartu Frame, ini berkaitan dari memori, perjalanan, ingatan, dan sesuatu hal yang belum selesai. Kalau belum selesai, pasti ada rasa penasaran. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, dia menyembunyikan perasaan ini kurang lebih sekitar 3 hari yang lalu. Sampai dengan saat ini dia menyembunyikan perasaan ini ke kamu. Gak terungkapkan, gak terlihat jelas, tapi dia memang ngerasa bahwa ya sebenarnya ada rindu dalam benaknya. Sebenarnya ada rasa penasaran dari dia kepada kamu. Tapi dia yang gak terbuka seutuhnya sama kamu, membuat kamu tuh ragu dengan perasaannya kepada kamu, dengan keseriusannya sama kamu. Tapi Kevin merasakan ya saat bagian, semakin kamu cuekin dia, atau semakin kamu males berkomunikasi dengan dia, ini semakin membuat diri dia tuh penasaran ke kamu loh. Tapi jangan sengaja melakukan hal ini ya. Jangan sengaja melakukan hal ini. Karena Kevin lihat dia mungkin belum mendapatkan ranah cinta dari kamu. Dia belum mendapatkan apapun yang diinginkan dari kamu. Dan rasa rindu yang tiba-tiba hadir di dalam benaknya dia kepada kamu, itu adalah dari bentuk sikap kamu, sahabat kebahagiaan. Kamu selama 3 hari terakhir ini ngapain ke dia? Kamu memberikan sikap ke dia tuh seperti apa? Dan sikap kamu yang mungkin pasif, ini membuat dia ngerasa penasaran.
membuat diri dia itu tiba-tiba kangen sama kamu. Ini adalah pergerakan dari semesta, dari sebab akibat yang ditimbulkan oleh hubungan kau dan dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Tuhan ingin menyentuh kamu, Tuhan ingin menggapai kamu dan ingin meminta maaf sama kamu. Kartunya di sini bercerita tentang menggapai maaf dan kebersamaan. Saat bagian ternyata maksud di dalam rindu dan rasa penasarannya ke kamu adalah ingin meminta maaf, dan dia sadar bahwa hubungan yang lagi kaku semacam ini atau hubungan yang lagi nggak baik-baik saja membuat diri dia mencoba untuk menggapai kamu, mencoba untuk mengangkat lagi hubungan ini ke suasana yang lebih membahagiakan. Kalian bisa lihat ya simbolnya, ini ada tangan yang saling menggapai satu sama lain. Ini adalah gapaian perasaan rindunya dia kepada kamu, yang mengisyaratkan bahwa orang ini pengen minta maaf sama kamu. Orang ini pengen jujur mengakui bahwa aku pengen dan masih ingin bersama kamu. Karena aku ngerasa bahwa ketika tidak ada kamu, ketika kamu berubah, aku ngerasain kosong, aku ngerasain sepi. Ya, karena selama ini saat bagian kamu yang paling ngeramein sendiri dalam hubungan ini, kamu paling ceria sendiri. Tapi ketika kamu hening, kamu berubah sikap ke dia, kamu kayak nggak ada tenaga buat mencintai dia. Dan ini yang membuat dia tuh kayak ngerasa penasaran sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan akan ada yang tumbuh. Di sini ada perjalanan, ada frame, ada perasaan yang tersimpan, ada kata maaf, dan ada pertumbuhan. Kevin bisa merasakan sih hubungan kau dan dia itu memang moodnya tuh kadang kayak naik turun, naik turun, naik turun. Di sini akan naik. Naik dalam artian orang ini ada sebuah perasaan untuk bertanggung jawab, untuk bisa menyadarkan diri dia bahwa dia masih peduli sama kamu, dia masih punya rasa sayang kepada kamu. Makanya pergerakannya di sini tuh akan naik. Jadi hubungan kau dan dia gak kayak ngalamin masalah yang tiba-tiba tuh moodnya turun banget, enggak. Ini akan naik. Dan memang benar sih, ada sebuah memori ingatan dari dia, terutama dalam rasa rindu, penasaran yang dalam benaknya dia. Ini memang dalam banget perasaannya sama kamu, dan nanti juga akan tumbuh. Kevin jadikan tema aja ya soal bagian, terutama untuk kartu pertama ini Journey dan juga kartu Frame. Temanya adalah tentang rindu dan rasa penasarannya dia yang semakin dalam kepada kamu dan kemudian tumbuh di kartu Growth, karena ada kartu Rage yang memiliki makna tentang kata maaf atau sesuatu yang ingin menggapai. Wow, ini energinya bagus sih. Mudah-mudahan di kartu Growth-nya di sini ada hal indah yang bisa saat bagian rasakan. Tapi Kevin kesimpulkan ya dari kelima kartu ini secara psikologis, orang ini punya perasaan rindu sama kamu, perasaan yang dalam sama kamu dan rasa penasaran. Tapi terkadang perasaan semacam ini yang sering kali muncul, ini membuat kamu kayak masih ragu. Kenapa dia tidak menunjukkan ini? Kenapa dia tidak menampakkan ke permukaannya dia tentang apa yang dia rasain sesungguhnya kepada kamu? Ada beberapa hal yang berkaitan dari faktor-faktor psikologis kenapa hal ini terjadi. Yang pertama adalah koneksi emosional yang tidak selesai. Berkali-kali Kevin menyampaikan kepada suatu bagian ya dalam analisa Kevin tentang hubungan yang berkaitan dari perasaan yang dalam, itu pasti ada koneksi emosional, ada keterikatan secara emosional. Koneksi emosional yang tidak selesai, ini kadang-kadang ada sesuatu yang terasa dan belum selesai. Dalam sebuah hubungan ini, kemungkinan memang ada atau tidaknya interaksi, positif atau negatifnya hubungan ini masih ada sesuatu yang disebut sebagai ganjalan hati. Baik itu dalam bentuk kata-kata yang belum dia terucapkan kepada kamu, termasuk kata maaf, kata sesal, dan lain sebagainya. Perasaan yang belum tersampaikan ini, atau harapan yang belum tersampaikan ini yang membuat hatinya dia bergejolak. Ada koneksi emosional yang tidak selesai. Makanya di sini dia masih penasaran sama kamu. Atau justru sebaliknya, saat bagian bisa ngerasain hal semacam ini. Lalu tentang sebuah kenangan. Di kartu Journey di sini ada kalimat Oracle Memory. Di kartu Frame di sini ada kalimat Oracle tentang ingatan.
Kenangan yang berulang atau kenangan kecil yang berulang. Ada sebuah momen-momen kecil seperti tawa kamu, cara kamu berbicara, atau kebiasaan dari saut bagian yang unik. Ini bisa teringat terus di dalam benaknya dia, bahkan tanpa dia sadari. Dan hal kenangan kecil semacam inilah yang membuat pikiran bawah sadarnya dia merespon. Ini biasanya kamu jam segini, biasanya kamu di waktu ini kamu ketawa-ketawa, kamu biasanya kasih celoteh manja ke dia, kamu biasanya kasih sesuatu sama dia, kamu ceria, tapi kok nggak ada ya. Nah, ini yang membuat dia tuh kayak ngerasa kehilangan kenangan kecil yang tadinya tuh sering berulang antara kau dan diri dia. Ya memang benar ya, saat bagian jarak atau jeda itu yang menciptakan sebuah rindu. Ketika kamu memberikan sebuah jarak atau jeda, rindu itu muncul. Kalau dia benar cinta sama kamu memberikan jarak, kamu memberikan jeda, dia rindu. Artinya dia masih suka, dia masih penasaran, dan dia masih punya gairah kepada kamu. Lalu tentang kartu reach di sini, seseorang yang ingin menggapai kamu. Ini tentang jangkauan. Mungkin ketidakterjangkauannya dia kepada kamu membuat dia sulit untuk bisa mengungkapkan apa yang dia rasa. Semakin sulit seseorang untuk mengakses komunikasi, maka semakin besar kecenderungannya untuk memikirkan sesuatu. Karena kita tahu ya, saat bagian hubungan tanpa komunikasi itu nggak ada sensasinya. Dan di sini Kevin melihat ketidakterjangkauannya dia kepada kamu yang membuat dia tuh kayak ngerasa bahwa ya, aku ingin sekali lagi melangkah ke kamu. Aku memang benar-benar memikirkan kamu. Karena kenangan kecil yang aku rasa hilang dari kamu ini benar-benar terasa banget. Dari hal sepele seperti cara kamu tertawa, senyuman kamu, cara kamu bicara, kebiasaan kamu, ini terngiang-ngiang di dalam benaknya dia. Dan terkadang jarak fisik, perubahan komunikasi, atau sikap yang berubah secara tiba-tiba, yang dia sadari atau tidak dia sadari, membuat dia berpikir bahwa kenapa aku harus melakukan hal semacam ini kepada kamu ya, padahal aku tuh masih punya perasaan sama kamu. Justru kecenderungan ini membuat hubungannya tuh kayak ngerasa canggung. Tapi ini adalah proses satu bagian untuk mengenal sisi emosional kalian masing-masing. Karena cinta, pasti perubahan-perubahan emosional ini dijadikan sebagai perjalanan untuk semakin mengenal. Ketika kita mencintai dia, kita seperti apa. Ketika kita dicintai dia, kita menjadi seperti apa. Ketika kita mengenal respon-respon dari sisi emosional kita, kita semakin dalam untuk memahami apakah cinta ini adalah cinta sejati atau tidak, atau cinta yang hanya mengejar sesuatu yang kosong, yang fana. Kita belajar di sini suatu bagian. Dan Kevin melihat memang ada sebuah sensasi misteri dan juga sisi yang dinamakan tentang ambiguitas. Karena orang yang tidak sepenuhnya terbuka atau selalu meninggalkan kesan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam tentang kamu, ini cenderung membuat dia tuh kayak penasaran. Dia sebenarnya itu ngerasain kamu yang kemarin tuh aktif banget, tiba-tiba kamu memberikan sebuah jeda. Dan di saat itu sensasi misteri dari apa yang dia rasakan ke kamu tuh muncul. Kayak berkata nih, kamu tiba-tiba ketawa hihihi haha hihi. Terus tiba-tiba kamu moodnya turun, terus kamu ngilang. Atau kamu memberikan jeda. Nah, ini pasti orang kan bakalan penasaran. Ada sensasi misteri yang dia rasa. Ya, kamu kemarin habis kayak gini kok tiba-tiba berubah ya? Ada apa ini? Sisi ambigu ini yang membuat dia tuh kayak ngerespon bahwa apakah ada yang salah dalam benakku? Apakah ada sesuatu yang membuat kamu tuh kayak gini sama aku? Padahal mungkin kamu memang sengaja melakukan ini untuk lebih bisa mengontrol emosional kamu sendiri. Ini sering terjadi loh, baik kamu atau dia. Dan Kevin merasakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan dalam hubungan ini memang sudah terbentuk sih. Dalam artian, kamu itu sudah menjadi bagian dari rutinitas dan juga kesehariannya dia. Ketika kamu hilang, atau kamu tidak memberikan sebuah respon ke dia, atau kamu memberikan jeda kepada dia, ada sesuatu yang kurang yang dia rasa.
Karena kalian ngejalin hubungan semacam ini tuh punya kebiasaan. Kebiasaan selamat pagi di jam 8, komunikasi di jam kerja, chatting di jam kerja. Kebiasaan-kebiasaan bahwa aku setiap hari jam segini tuh lagi ngelakuin ini, kegiatan ini, dan aku selalu ngomong sama dia. Dan ketika hal semacam itu tidak terulang atau tidak tersampaikan, dia kayak ngerasa ada sesuatu hal yang kurang. Dan inilah yang membuat dia tuh ngebentuk perasaan rindu, ngebentuk rasa penasaran kepada kamu. Selain itu, Kevin juga merasakan bahwa orang ini juga punya ikatan energi dan juga intuisi. Kadang-kadang ya, meskipun ini secara logis tidak ada sebuah alasan untuk merindukan seseorang, ada perasaan tak terjelaskan yang menarik diri kita kembali kepada seseorang. Dan Kevin ngerasain perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan hal logis. Ini berkaitan dari energi intuisinya dia kepada kamu. Mungkin dia benar-benar ngerasain bahwa terjadi perubahan perasaan kamu ke dia. Entah itu kamu ragu ke dia, entah itu kamu kecewa sama dia. Dan ketika orang ngerasain hal semacam ini, artinya dia benar-benar punya ikatan emosional yang mendalam kepada kamu dan memang belum terselesaikan. Makanya pergerakannya di sini dia ingin menggapai kamu dan tertuju kepada kamu. Ini adalah aliran energi yang bisa Kevin simpulkan secara psikologisnya ya. Tapi kita akan tembusin lagi menggunakan kartu tarotnya. Ada energi apa? Kita akan tarik bersama-sama. Untuk energi yang selanjutnya, oke, saat bagian kartunya adalah Seven of Rose. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Ada seorang laki-laki, dia berdiri di atas sebuah tebing. Dia membawa sebuah tongkat dan dia menatap sekeliling. Lalu ada 7 bunga mawar pink di sini, tepat di belakangnya. Posisinya ini menandakan tentang status hubungan. Posisi ini menandakan tentang kepemilikan. Dalam artian orang ini masih tetap dan masih ingin menjaga status hubungan ini. Dia masih ingin berada di posisi yang lebih tinggi lagi dalam hubungan antara kau dan dia. Karena Kevin merasakan hal indah yang dirasakan antara kau dan dia ini belum selesai. Dia pengen menciptakan hal indah lagi dengan kamu. Kartu ini terkoneksi di kartu growth, di mana pertumbuhan hal-hal yang akan lebih tinggi lagi akan dirasa. Jadi hubungannya memang belum selesai. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Two of Book. Kalian bisa lihat ya simbolnya, ada orang yang menutup mata. Ini ketidaktahuan, ini perasaan sedih atau sesuatu yang menangis. Ada yang membuat dia tuh kayak nggak tahu tentang cara kamu menyikapi dia. Dia seperti kebingungan dengan sikap kamu. Mungkin kamu berubah ke dia, atau ini justru kebalik ya, dia yang berubah. Ketidaktahuan ini mungkin adalah bentuk dari kurangnya kepekaan dalam melihat situasi. Makanya terkadang tuh kamu kayak ngerasa bahwa kenapa dia gak peka banget sih sama aku, kenapa kamu juga gak peka sama dia. Karena kurangnya keterbukaan di situ. Orang ini masih punya gairah, komponen cinta yang penting dalam sebuah hubungan. Kalau dia masih punya gairah sama kamu, dia masih punya rasa penasaran, dan rasa penasaran ini yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa peka ke kamu. Dan Kevin rasa ini bukan energinya si pekok yang aku cintai sih, bukan. Karena si pekok yang aku cintai itu bener-bener pekok banget sih. Kartu Two of Book memiliki makna tentang ketidaktahuan, ketidakpedulian. Dia mungkin kemarin gak peduli sama kamu, dia kemarin mungkin tidak begitu responsif kepada kamu. Tapi ketika kamu memberikan jarak di sini, dia baru ngerasain ada sesuatu hal yang kurang, ada sesuatu hal yang hilang, yaitu kamu. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Knight of Book.
Oke, ini mungkin saat bagian sudah hafal ya. Kartu kesatria, kenaik, itu mengindikasi tentang perjalanan. Off book, itu tentang ingatan. Kesatria ini membawa sebuah buku sebagai jurnalnya dia. Dengan berani dia berjalan maju ke depan. Ini memiliki makna bahwa orang ini akan memulai untuk berkomunikasi, memulai untuk meminta maaf, memulai untuk menggapai hubungan ini menjadi lebih baik lagi dan berkesan. Ya, ibarat kata saat kebahagiaan ini dijadikan sebagai ajang tarik ulur kamu ke dia ya. Dalam artian kamu tuh punya strateginya gini. Kemarin tuh aku terus yang memulai nih. Aku pengen gantian kamu yang memulai. Aku pengen tahu kamu tuh serius nggak sama aku. Pura-pura ngambek aja. Pura-pura ngambek, pura-pura nggak respon. Kalau dia benar-benar penasaran dan dia benar-benar niat sama kamu, pasti dia akan ngejar kamu. Hubungan itu jangan terlalu, istilahnya adalah orang Jawa itu bilangnya apa ya? Kementelan apa ya? Dalam artian jangan terlalu iya banget ke dia gitu loh. Jangan terlalu nunjukin banget, ngoyo banget, nguber banget, jangan. Beri jeda, beri tempo agar dia memunculkan rasa penasaran. Dan untuk memunculkan rasa penasaran dan rindu, beri jarak. Beri jarak. Pasti terciptalah sebuah rindu itu. Hubungan terlalu dekat itu juga gak nyaman. Terlalu jauh juga gak nyaman. Maka biarkan saja. Dan masih tetap terpegang. Jangan terlalu ditarik, jangan terlalu diulur. Biarkan dan tetap berada di posisi itu. Sehingga hubungannya itu ada sebuah kesan bahwa dia serius ke kamu. Ini yang terlihat. Lalu selanjutnya ada kartu Page of Book. Wow. Ini kisahnya itu nyambung loh. Ini kesatria, dia jalan bawa buku. Setelah itu apa? Bukunya dikasih sama Prince. Sama princessnya. Princessnya dikasih bukunya lalu dibaca. Mengindikasi bahwa dia akan berkomunikasi ke kamu dan kamu membaca pesan dari diri dia. Entah nanti tergantung. Kamu ini mau membalasnya, kamu ini mau ngerespon ke dia. Ini tergantung dan terserah kalian. Bagaimana komposisi hubungan kamu sama dia. Ini terserah kalian. Karena ada kebebasan di sini dari suatu bagian untuk seperti apa dan bagaimana ke dia. Kebebasan ada di diri kamu. Karena di sini sudah nganterin bukunya dan bukunya diterima, kemudian dibaca. Artinya kamu membaca pesannya dia, maksud hatinya dia ke kamu itu kayak apa. Jadi tersampaikan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Seven of Book. Kamu juga sama sebenarnya masih penasaran ke dia. Bukan hanya dia yang lagi penasaran sama kamu, tapi kamu juga masih penasaran sama dia. Ya udah, nggak usah malu-malu. Akui aja bahwa kalian masih merindu satu sama lain. Ini energi yang cukup unik sih sahabat kebahagiaan. Karena perasaan semacam ini membuat hubungan kalian tuh punya kesan tersendiri. Kalau hubungan gak ada kesan ya monoton banget ya sahabat kebahagiaan. Monoton banget. Kevin mau tarik energinya menggunakan kartu ini. Ini kartunya pada mencar-mencar bentar ya sahabat kebahagiaan. Kevin sambil cari. Kartunya terlalu banyak dan pada mencar-mencar. Oke. Kita tanya kepada Nyi Dasimah, si pakar cinta. Ini Kevin belajar tentang cinta sama Nyi Dasimah juga sih. Terutama cinta yang rumit. Nyi Dasimah itu siapa? Itu sosok astral ya, yang menjadi teman Kevin dan terkadang ya kalau energinya bagus, lagi energinya enaknya bisa komunikasi. Kalau nggak enak ya sulit terhubung ya. Dan Nyi Dasimah di sini juga Kevin tulis sebagai bentuk karya seni, terutama karya seni tarot ya, di tarot kuntilanak merah Nyi Dasimah. Ini kalian bisa punya kartu tarot ini, ada di link Shopee kolom deskripsi, dan itu limited edition banget ya. Ini karya tahun kemarin. Oke. Kita tarik untuk energinya dari Dasimah Lenormand. Tema kita tadi temanya apa ya? Rindu, dan ada rasa rindu dan rasa penasaran yang semakin dalam yang dia rasakan kepada kamu. Kita tarik energinya. Apa yang Nyi Dasimah bisa sampaikan kepada sahabat bagian?
Kita tarik untuk energinya. Oke, ada kartu tree, ada kartu ring, ada kartu woman, ada kartu buket, lalu ada kartu man. Wah, bagus sih. Ini Nyi Dashima juga berbicara tentang seseorang yang akan menepati janji, seseorang yang akan benar-benar memberikan sebuah penyembuhan. Tree atau pohon itu memiliki makna kesembuhan atau sesuatu hal yang tumbuh. Ring itu memiliki makna tentang janji. Woman, dan di sini ada kartu man, itu indikasinya kamu dan dia, laki-laki dan perempuan. Lalu di tengahnya di sini adalah buket. Buket itu memiliki makna tentang gift, hadiah atau persembahan atau sesuatu hal yang indah. Jadi kemungkinan ada janji yang akan dia hadirkan kepada kamu atau yang terrealisasikan sama kamu, karena hubungan ini akan tumbuh, hubungan ini akan sembuh. Kevin merasakan bahwa kisah kamu sama dia ini memang sudah terikat janji dalam takdir cinta. Mau bagaimanapun hubungan ini harus bisa berpikir positif, bahwa jika langkah kamu atau jalan kamu sama dia memiliki jalan yang mulus, jalan untuk bisa menetapkan hubungan ini ke tahap yang lebih serius, maka jalani saja. Karena kartu ring ini juga bisa memiliki makna tentang koneksi jiwa, janji pernikahan, komitmen. Ini ada di kartu ring. Dan berhubung ini kartunya juga ketemu kartu pasangan ya. Kartu man di dalam kartu Lenormand itu pasangannya woman. Nggak mungkin man sama man atau woman sama woman ya. Karena di Lenormand ini kartunya adalah feminim dan maskulin ya. Ini berhadapan, woman berhadapan dengan man, tengahnya adalah buket. Buket atau karangan bunga mengindikasi bahwa dia akan memberikan bunga yang indah kepada kamu. Bunga ini adalah kiasan ya. Bisa pemberian, gift, kata maaf, ucapan kata terima kasih, rasa sayang. Dia akan memberikan itu sama kamu. Karena janjinya dia kepada kamu, entah itu untuk hadir kepada kamu, atau untuk menyembuhkan hubungan ini, atau kembali ke hubungan yang lebih baik lagi, ini janjinya akan terrealisasikan. Dan kalau hubungannya ini sama-sama single, karena kartu woman sama man ini juga memiliki makna tentang perempuan single atau laki-laki single. Kalau sama-sama single di sini, apa yang akan terjadi? Tahun ini kemungkinan bisa menikah. Karena di kartu tree ini juga memiliki makna tentang keluarga. Dalam artian hubungan ini yang kayak naik turun, yang sama-sama single ini nikah sama dia. Ada takdir yang mengatakan bahwa kau dipertemukan dengan dia adalah sebuah kisah yang perjalanannya memang belum selesai, dan endingnya apa? Menikah atau berkomitmen. Ini yang sama-sama single. Tapi kalau yang sama-sama terjebak dalam cinta bersegi-segi bagaimana? Ya itu next di pembacaan khusus cinta bersegi-segi saja ya sahabat bagian, karena ini adalah pembacaan generalnya. Oke, positif banget, energinya positif banget, dan Kevin ngucapin terima kasih banyak buat sahabat bagian yang terus ngikutin channel YouTube-nya Kevin ya. Ngikutin dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan ini positifnya bisa diambil, negatifnya dijadikan sebagai pembelajaran. Dan untuk kalian yang sama-sama single, kemungkinan sih menikah sama dia. Karena kata Nyi Dashima, ini ada yang nikah nih. Ada yang nikah. Entah itu bisa nikah di bulan 7, entah itu bisa menikah di tanggal 1 pertengahan tahun, karena kartunya di sini adalah dominan semua nih, dominan semua yang mengindikasi ada di tahun ini. Oke, lalu cek untuk energi zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita cek ya untuk zodiaknya. Untuk zodiak yang pertama adalah Libra, lalu di sini adalah Gemini, adalah Sagittarius, Cancer, Aquarius, Aries, Taurus, Leo, Virgo, Scorpio. Ini adalah beberapa energi zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya, sahabat bagian. Lalu untuk inisial nama ada huruf K, untuk Kevin ada huruf Z, untuk Zero ada huruf T, ada huruf M, ada huruf L, ada huruf N, ada huruf P, ada huruf V, ada huruf E, ada huruf C, ada huruf X, lalu di sini ada huruf R, ada huruf D, ada huruf Q, ada huruf J. Selanjutnya ada huruf W, lalu ada huruf I, ada huruf A, ada huruf O, dan yang terakhir di sini adalah huruf F. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.